Perang Salib adalah serangkaian ekspedisi militer yang berlangsung antara abad ke-11 dan ke-13 yang dilakukan oleh para peziarah Kristen Eropa untuk merebut kembali tanah suci dari penguasa Muslim. Perang ini melibatkan konflik militer, tetapi juga memiliki dimensi religius dan politik yang kompleks. Tapi tahukah kalian bahwa Perang Salib ini dibagi menjadi 3 periode? Jika kalian belum tahu, simak video ini sampai selesai. Periode pertama. Pada musim semi tahun 1095 Masehi, sebanyak 150.000 orang Eropa, sebagian besar orang Prancis dan Norman, berangkat menuju Konstantinopel kemudian ke Palestina. Tentara salib yang dipimpin oleh Godfrey, Bohemond, dan Raymond ini memperoleh kemenangan besar. Pada tanggal 18 Juni 1097, mereka berhasil menaklukkan Nisea dan tahun 1098 menguasai Raha atau Edessa. Di sini mereka mendirikan kerajaan Latin I dengan Baldwin sebagai raja. Pada tahun yang sama, mereka berhasil menguasai Antosia dan mendirikan kerajaan Latin II di timur. Bohemond dilantik menjadi rajanya. Mereka juga berhasil menduduki Bait al-Maqdis tahun 15 Juli 1099 Masehi dan mendirikan kerajaan Latin III dengan rajanya Godfrey. Setelah penaklukan Bait al-Maqdis itu, tentara salib melanjutkan ekspansinya. Mereka menguasai kota Akka tahun 1104, Tripoli tahun 1109, dan kota Tyre tahun 1124. Di Tripoli, mereka mendirikan kerajaan Latin IV. Rajanya adalah Raymond. Para bangsawan dari Prancis, Inggris, dan daerah-daerah lain yang memang suka berpetualang tidak ketinggalan juga berangkat ke Palestina guna mendorong semangat para kerabat dan sahabat mereka yang telah terlebih dahulu berada di sana. Beberapa bahkan berencana tidak pulang karena tanah pusaka di Eropa hanya diwariskan kepada anak laki-laki tertua sesuai dengan hukum waris yang ada. Maka anak-anak yang lebih muda berhasrat kuat untuk pergi. Dengan meninggalkan rumput tanah kelahiran mereka, berharap dapat menemukan kesempatan baru di tanah Palestina yang oleh Nabi Musa dilukiskan sebagai tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Periode kedua, Imanuddin Zanki, penguasa Mosul dan Irak, berhasil menaklukkan kembali Aleppo, Hamimah, dan Edessa pada tahun 1144. Namun, ia wafat pada tahun 1146. Tugasnya dilanjutkan oleh putranya, Nuruddin Zanki. Nuruddin berhasil merebut kembali Antiochia pada tahun 1149 dan pada tahun 1151 seluruh Edessa dapat direbut kembali. Kejatuhan Edessa ini menyebabkan orang-orang Kristen mengobarkan perang salib kedua. Paus Eugenius III menyerukan perang suci yang disambut positif oleh Raja Prancis Louis VII dan Raja Jerman Konrad II. Keduanya memimpin pasukan salib untuk merebut wilayah Kristen di Syria. Akan tetapi, gerak maju mereka dihambat oleh Nuruddin Zanki. Mereka tidak berhasil memasuki Damaskus. Louis VII dan Konrad II sendiri melarikan diri pulang ke negerinya. Nuruddin wafat tahun 1174. Pimpinan perang kemudian dipegang oleh Salahuddin Ayyubi yang berhasil mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir pada tahun 1175. Hasil peperangan Salahuddin yang terbesar adalah merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187. Dengan demikian, kerajaan Latin di Yerusalem yang berlangsung selama 88 tahun berakhir. Jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum muslimin sangat memukul perasaan tentara salib. Mereka pun menyusun rencana balasan. Kali ini tentara salib dipimpin oleh Frederick Barbarossa, Raja Jerman, Richard the Lionheart, Raja Inggris, dan Philip Augustus, Raja Prancis. Pasukan ini bergerak pada tahun 1189. Meskipun mendapat tantangan berat dari Salahuddin, namun mereka berhasil merebut Akka yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan Latin. Akan tetapi, mereka tidak berhasil memasuki Palestina. Pada tanggal 2 November 1192, dibuat perjanjian antara tentara salib dengan Salahuddin yang disebut Sulh Ar-Rahmah. Dalam perjanjian ini disebutkan bahwa orang-orang Kristen yang pergi berziarah ke Bait al-Maqdis tidak akan diganggu.
Periode ketiga, tentara salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman, Frederick II. Kali ini mereka berusaha merebut Mesir lebih dahulu sebelum ke Palestina, dengan harapan dapat bantuan dari orang-orang Kristen Kipti. Pada tahun 1219, mereka berhasil menduduki Dimyat. Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah waktu itu, Al-Kamil, membuat perjanjian dengan Frederick. Isinya antara lain, Frederick bersedia melepaskan Dimyat, sementara Al-Malik Al-Kamil melepaskan Palestina. Frederick menjamin keamanan kaum muslimin di sana dan tidak mengirim bantuan kepada Kristen di Syria. Dalam perkembangan berikutnya, Palestina dapat direbut kembali oleh kaum muslimin pada tahun 1247 di masa pemerintahan Al-Malik Al-Saleh, penguasa Mesir selanjutnya. Ketika Mesir dikuasai oleh dinasti Mamalik yang menggantikan dinasti Ayyubiyah, pimpinan perang dipimpin oleh Baibars dan Kalaun. Pada masa mereka lah Akka dapat direbut kembali oleh kaum muslimin pada tahun 1291.